wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Tengku Amal Muhyiddin Wali. Hari ini kita berada di pesantren Nur Salam di Matangkuli. Saya ingin sekali mengajak pemirsa semua untuk mengenal seorang sosok tokoh ulama, tokoh masyarakat, yang beliau juga merupakan murid daripada almarhum Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Khalidi, dan beliau belajar langsung pada Abuya hari itu. Kita kenal dengan nama lengkapnya sebagai Abu Matangke atau Abu Matangkuli, atau zaman dahulu orang sering memanggil beliau dengan sebutan Tengku Melabuh. Siapa beliau sebenarnya? Namanya adalah Abu Hanafi Asyubrama, Abu Hanafi bin Subrama. Dan hari ini kita langsung berjumpa dengan anak almarhum Abu Hanafi yang bernama Tengku Muhammad Yasir, yang beliau juga merupakan salah seorang sahabat saya selama saya sampai di Aceh. Perjumpaan perkenalan kami sudah cukup lama dan kami selalu intens ya, ngobrol, bicara, berjumpa, bertemu, kadang di Banda Aceh, kadang di Matangkuli. Tengku Muhammad Yasir, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Yang Tengku Muhammad lihat sekarang. Iya, alhamdulillah baik Tengku Muhammad Yasir. Jadi hari ini saya mau bicara nih mengenai sosok ayah, ya, sosok ayah Matangke, Abu Matangke. Jadi kita mulai dulu deh daripada bagaimana sebenarnya dulu Abu, ya, ketika kita mulai dulu dari background pendidikannya. Ketika motif apa sih kira-kira yang membuat Abu kok jauh sekali berangkat sampai ke Labuan Haji, ke Darussalam di Aceh Selatan sana, dari Matangkuli berangkat ke sana. Kira-kira motif apa yang buat Abu belajar hari ini? Jadi apa ini langsung waktu Abu berangkat ke Labuan Haji atau kita tarik mundur dari silsilah Abu? Oh iya benar, boleh silakan. Iya, dasar silsilah Abu ya. Iya. Abu itu bernama Tengku Haji Hanafi bin Subrama. Oleh sebagian masyarakat besar Aceh memberi satu nama kehormatan untuk beliau dengan sebutan Abu Matangke. Ada juga sebagian, tetapi dalam lingkup di sekitaran ini orang menyebutnya dengan sebutan Tengku Melabuh. Jadi Abu Matangke itu pada dasar silsilahnya merupakan keturunan dari Mesir. Itu saya tahu itu berdasarkan ada silsilah yang ditulis oleh almarhum Abu semasa itu. Sempat ditulis silsilah itu dan sempat dijelaskan juga satu dua penjelasan tentang silsilah itu. Ya. Baik, penjelasan mengenai silsilah tersebut. Ya. Jadi Abu itu dari keturunan di Mesir. Misalnya di Mesir sana ada satu keluarga 7 orang beradik, 7 orang laki-laki, abang adik dari satu tempat yang bernama Subrama. Subrama itu kalau di Mesir itu semacam, kalau kita perbandingkan dengan di Aceh ini, setara dengan kecamatan ataupun pemukiman. Oh, Subrama itu semacam kecamatan kalau di Mesir atau pemukiman. Oh begitu. Ya, cuma dia agak di pelosok Mesir, bukan di pusat kota Kairo. Bukan di Kaironya, tapi masuk ke dalam lagi. Baik. Jadi 7 orang itu nomor 1, 2, 3, 4 hijrahlah orang ke Aceh. Ya. Yang 3 orang lagi hijrah ke Mekah. Yang nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 hijrah ke Mekah. Ya. Kemudian yang 4 orang ini
empat orang yang hijrah ke Aceh ini, satu perahu, yang satu meninggal sesaat sebelum mendarat di pantai. Oh begitu. Tapi sempat dimakamkan juga ke darat. Kemudian makamnya di orang itu mendarat di pantai di wilayah Bate Aceh Pidi. Oh begitu. Di wilayah Bate Aceh Pidi. Tiga orang yang selamat ini yang mendarat itu, yang satu bernama Tunku Ibrahim Khalifah. Ibrahim Khalifah. Itu nama asli. Kemudian yang kedua, kalau dalam silsilah itu ditulis Tunku Diklu, tapi kayaknya bukan nama aslinya. Mungkin ada satu tempat di daerah Bate ataupun mungkin, sehingga cuma dilengkapkan dengan Tunku Diklu. Tunku Diklu. Salah satunya lagi, yang satu lagi dilengkap dengan Tunku Menasah. Jadi tinggal orang itu di daerah Bate dan daerah Kumbang Tanjung. Kumbang Tanjung Aceh Pidi. Kemudian Tunku Diklu ini punya anak laki-laki dengan nama lengkapnya Tunku Dipangah. Tunku Dipangah. Berarti nama lengkap pertama Tunku Diklu, kemudian ada lagi Tunku Dipangah, orangnya sama? Enggak. Tunku Diklu ini anaknya Tunku Dipangah. Oh begitu. Tunku Diklu ayah. Ya. Tunku Dipangah ini anaknya. Baik. Kemudian masa muda Tunku Dipangah ini merantaulah ke tempat kampung ini, kampung Rayipangi. Antara Pangah, Tunku Dipangah merantau ke sini, sehingga nama kampung di sini Pange. Ada kaitannya atau enggak itu mungkin bisa kita telusuri pelajari lebih lanjut. Oke. Kemudian Tunku Pangah ini tahu ayahnya dari Mesir. Berangkat dari Mesir, dari satu tempat, satu kampung yang bernama Subrama. Oleh karena demikian Tunku Pangah ini memberi nama anak putranya, ada anak putra satu dengan nama Subrama, supaya teringat ke kampung asalnya. Kampung asalnya di Mesir. Subrama inilah, Tunku Subrama inilah orang tua daripada Abu Matangke, ayah. Begitu. Ya. Kemudian tetapi Tunku Subrama ini sebelum menikah dengan Umi, ibu dari Abu Matangke, sempat menikah dengan seorang wanita yang bernama Asia. Waktu itu orang biasa memanggilnya dengan mie lampu pisang. Kemudian cerai dengan Umi Lampu Pisang. Abu Matangke Subrama ini, Tunku Subrama ini menikah dengan seorang wanita dari Munjadijuk. Yang bernama Aminah. Jadi hasil pernikahan Tunku Subrama dengan Aminah lahir yang pertama anak perempuan yang bernama Fatimah, kakaknya Abu. Kemudian baru lahir Hanafi. Makamnya di mana Umi Aminah? Umi Aminah itu makamnya sekarang pas di samping makam Abu. Iya. Kalau ada satu orang kan di samping makam Abu itu makam beliau. Iya. Abu Matangke itu lahirnya sebenarnya di Pangi. Tempat lahir Abu Matangke itu di rumah. Lokasi sekarang pas di Komplek Putri Sara, Komplek Putri Pesantren ini, di belakang asrama guru yang telah berkeluarga itu. Oke. Jadi umur Abu Matangke 8 tahun, pindahlah rumah
Tunku Subrama ini sekeluarga pindah ke Desa Matangke. Masa kecil Abu Matangke pertama mengaji sama seorang istri Habib, seorang wanita istri Habib bernama Halimah. Kisaran 2 tahun belajar. Kemudian melanjut belajar ke Tunku Ibrahim, seorang tunku yang tegas. Apa saja biasa dibikin dengan sebutan Tunku Ibrahim. Tunku Halimah ini di mana makamnya? Itu saya kurang tahu, mungkin di kampung sebelah. Oh begitu, baik. Kemudian lanjut belajar ke Tunku Ibrahim, atau biasa orang manggil Tunku Arungan. Tunku Arungan. Sampai belajar kitab, belajar Al-Quran sama kitab-kitab Jawa, kitab Jawi. Sambilan belajar sama Tunku Arungan itu, Abu sekolah SR ke Matangguli. Oh, Abu sempat juga sekolah SR pada saat itu. Sekolah SR ke Matangguli. Dengan akses melewati sungai, ada jembatan dari pohon kelapa. Kemudian pada saat itu terjadi semacam agresi Belanda, sehingga oleh Belanda jembatan itu diputuskan. Karena diputuskan jembatan itu untuk akses sekolah SR ke Matangguli mesti melewati sungai. Terakhir. Lewat lagi. Oleh karena Aminah ini khawatir karena tiap hari melewati sungai. Kemudian Abu punya seorang kakak yang sudah menikah. Kalau panggilannya Tunku Ibu, nama aslinya Tunku Hasim. Suami kakak. Suami kakak. Parabu. Baik. Tunku Hasim ini salah seorang pejuang di ITI. Iya. Pejuang di ITI. Kebetulan waktu itu Tunku Hasim punya seorang kawan sama-sama pejuang TI yang bernama Abu Hasanji. Abu Hasanji. Abu Hasanji di Blangme Bidung. Kemudian oleh keluarga menyarankan Abu untuk belajar aja ke sana. Karena kondisi di sini nggak bagus, belajar aja ke Abu Hasanji. Sehingga Abu berangkat belajar ke tempat Abu Hasanji. Tapi Abu Hasanji ini nggak punya pesantren, cuma belajar di rumah. Yang waktu itu Abu untuk tempat tinggalnya membuat satu gubuk di komplek kuburan umum. Yang betul. Itu dari kuburan semua buat itu tinggal Abu hari itu. Di kuburan, di tanah kuburan itu bikin satu gubuk untuk tinggal. Ya dalam cerita orang-orang yang sebaya dengan Abu. Iya. Sebelum naik ke gubuk itu, sempat pegang-pegang petulisan dulu, baru itu saking banyaknya. Iya. Di area itu. Iya. Kemudian Abu belajar di situ bersama Abu Hasanji sampai kitab Mahalisati. Cukup tinggi ya. Baik. Kemudian tiba masanya, karena Abu Hasanji ini seorang tokoh pejuang ITI. Maka keputusan dari Gubernur Sumatera Utara waktu itu, wilayah Sumatera, Mr. SM Amin. Abu Hasanji ini diangkat menjadi Kepala Mahkamah Syariah Provinsi Aceh di Banda Aceh. Setelah Abu Hasanji menerima surat SK itu, terus Abu Hasanji bilang sama Abu Matangke, Tunku Hanafi, ini saya nggak sempat lagi untuk mengajar. Saya sudah diangkat menjadi Kepala Mahkamah Syariah di Kota Raja. Jadi untuk kedepannya Tunku Hanafi ini apa pandangannya, bayangan untuk kedepannya? Kalau ditanya langsung pendapat Abu sendiri, kira-kira bagaimana gambar ke depan? Mau melanjutkan pendidikan ilmu agama atau
ada rencana lain. Terus Abu Matangke ini menjawab, saya Abu mau melanjutkan pendidikan agama. Tapi kemananya ini saya belum tahu. Iya. Kalau suku Hanafi ini belum tahu pandangannya, bayangan ke depan kemana, saya kasih dua pilihan. Melanjutkan belajar ke Abu Hasan kembali di Kutaraja, atau ke pantai barat selatan, ada seorang ulama besar di sana, Abu Yahya Wali. Setelah mikir, Abu Matangke ini menjawab, ya saya Abu melanjutkan pendidikan ke Melabu, ke Abu Yahya. Oh, berarti keputusan itu emang dari Abu sendiri ya, setelah diberikan dua alternatif tadi, akhirnya Abu berpikir, kemudian Abu tentukan lebih baik kalau gitu saya ke Melabu saja. Iya. Baik. Itu Melabu semuanya dulu tuh sampai ke arah selatan semua Melabu dipanggil gitu ya. Tadi semua itu kalau udah pantai barat selatan udah Melabu. Padahal aslinya kan Labuan Haji. Labuan Haji ada Aceh Selatan, ada Singkim, pokoknya Melabu semua tuh. Iya betul. Jadi setelah pembicaraan dengan Abu Hasan pulang Abu ke kampung di sini, Matangke. Iya. Matangke. Karena Abu berangkat belajar itu dari kampung Matangke, makanya dipanggil Abu Matangke, meskipun sebenarnya lahir di Pangi. Iya betul. Pulang ke Matangkuli ini, ke Matangke, bilang sama keluarga, saya mau melanjutkan belajar ke Melabu. Oke. Baik. Jadi berangkatlah Abu Matangke ke Melabu pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1952. 1952. Oke. Nah, tanggal 7 bulan 7. Ente tahu semua ini. Dari mana ada catatan juga, Abang nulis juga. Kebetulan setelah sampai tanggal-tanggal tuh iya. Setelah Abu berpulang ke Ramatullah pada tanggal 10 Januari 2020, kami oleh keluarga menemukan beberapa catatan tulisan almarhum Abu. Jadi di situ ada ditulis mulai berangkat dari Matangkuli tanggal 7 karena sekarang tidak timun karena pemekaran dulu kita Matangkuli. Berangkat dari Matangkuli tanggal 7 bulan 7 tahun 1992. Kemudian di tulisan itu dilanjut, saya sampai di Melabu tanggal 13 bulan 7 1952. Berarti dari tanggal 7 ke tanggal 13 perjalanan 6 hari ya. Dari Matangkuli ke Melabu perjalanan 6 hari. Kemudian saya sampai di Labuan Haji tanggal 16. Kira-kira hari itu naik apa Bu ya? 6 hari itu ya. 9 hari perjalanan dari sini dari Matangkuli ke Labuan Haji. Saya sempat wawancara berbincang dengan almarhum Abu Tumin yang merupakan kawan sekelas beliau. Abu angkatan Abu dulu waktu berangkat ke Labuan Haji itu kayak apa? Karena kemarin itu, ini pembicaraan saya dengan Abu Tumin. Kemarin itu saya ke Labuan Haji pakai mobil yang lumayan nyaman, tetapi rasa capeknya ada. Abu angkatan Abu dulu ke Labuan Haji naik apa? Ada satu bus. Itu bus itu yang ada cuma hari Sabtu. Ada disebutkan oleh Abu Tumin nama bus itu, tapi saya kurang ingat lagi. Ada satu bus setiap hari Sabtu. Kalau pas hari Sabtu ada bus itu. Selebih itu kalau misalkan ada pas ada kereta api, naik kereta api. Kalau enggak ya jalan kaki. Jalan kaki sampai Abu
tanggal 16 bulan 7 1952 sampai ke pesantren Labuan Haji Darussalam. Darussalam. Tapi lewat rute Banda Aceh. Lewat rute Banda Aceh. Oh, gitu. Berarti lewat rute apa segala macam juga lewat rute Banda Aceh. Selisih sampai tiba Abu Tumin sama Abu Matangke di Labuan Haji 3 bulan. Duluan Abu Matangke, selang 3 bulan baru Abu Tumin tiba Abu Tumin Meladi. Dia belajar Abu Matangke belajar di pesantren Darussalam Labuan Haji itu tidak seperti umumnya santri sekarang. Kalau santri sekarang sebulan sekali dapat kiriman wesel lah, segala macam. Tapi Abu selama di Labuan Haji itu nggak pernah dapat kiriman dari orang tua karena kebetulan pun orang tua daripada Abu orang yang biasa aja. Iya, betul. Orang biasa. Cuman kenekatan dan tekad besar Abu belajar, itulah yang jadi penguat Abu belajar di Labuan Haji. Itu tekad Abu belajar baru-baru ini baru kami dapat sepucuk surat yang ditulis oleh Abu untuk rekannya di Sukun. Tulis tangan tetapi dalam bahasa Arab. Oleh kami keluarga menerjemahkan. Yang isi terjemahan surat itu untuk kawannya di Sukun. Isi intinya, aku sudah lebih setahun meninggalkan kampung Matangkuli. Sudah lebih setahun meninggalkan kampung Matangkuli. Aku menuju ke Labuan Haji. Tujuanku ke Labuan Haji cuma satu, nggak ada lain. Ingin aku tambah ilmuku yang sedikit, yang masih sedikit. Maksudnya lanjut dari belajar sama Abu Hasanji. Ingin aku tambahkan ilmuku yang sedikit, dan aku ingin melatih akalku yang lemah, yang masih sangat lemah dalam memahami ilmu agama. Itu yang ditulis ya. Karena supaya kedepannya aku ingin menjadi orang yang berakal. Aku ingin menjadi orang yang alim. Aku ingin menjadi orang yang bisa memahami kitab-kitab. Iya, betul. Jadi dari situ bisa kami gambarkan bahwa tekad Abu belajar memang cita-cita menjadi seorang alim. Luar biasa. Ingin menjadi orang yang berakal. Ingin menjadi orang yang berakal. Betul. Dari isi surat. Iya, betul. Didasari oleh tekad yang besar, maka perjalanan pahit getirnya Abu di Darussalam itu enggak jadi masalah. Ya Allah. Enggak jadi masalah karena memang tekadnya udah besar. Tapi kan aku nggak pernah dapat biaya, nggak dapat kiriman. Jadi bagaimana cara Abu menyara kehidupannya sehari-hari? Apa Abu dia waktu di sana juga sempat bercocok tanam atau ke sawah atau bekerja di mana? Atau macam mana bagi hidup gitu di perantauan gitu? Cerita Abu sendiri dan juga ada cerita rekan sebaya, maksudnya Abu Tumin. Iya. Sehari-hari Abu di sana ada nanam kangkung, cuman untuk nanam kangkung itu bukan untuk bisnis. Iya. Untuk mengganjal perut. Sehari-hari mengganjal perut. Mengganjal perut. Jadi dijual kangkung itu, beras, dan ada cerita dari dekat sebayanya waktu di Darussalam pernah dari pagi sampai malam makan kangkung terus. Iya. Selebihnya itu Abu di kamar sama kita. Jadi tahun berapa waktu Haul Abu yang Mudawali di Darussalam. Iya. Kebetulan Abu juga berhadir.
Abu Tumin juga berhadir. Hadir juga. Kemudian oleh panitia mempersilahkan Abu Tumin untuk kata-kata sambutan mewakili daripada alumni Darussalam Labuan Haji. Iya. Abu Tumin harus di atas mimbar. Ya. Tumin kecepatan dua kata. Kemudian Abu Tumin untuk kata-kata sambutan mewakili dari alumni sudah dipersilakan saya, alhamdulillah. Tapi sepertinya ada yang lebih cocok untuk menyampaikan kata-kata sambutan, yaitu Tunku Hanafi Matangkuli. Karena selama kami di Darussalam Labuan Haji, Tunku Hanafi ini lebih banyak di kamar belajar, dan santri-santri lain mungkin ada yang apa namanya kegiatan pribadi. Iya, betul. Nah, jadi Abu Matangke di Darussalam Labuan Haji itu letting ketiga. Ah iya, oke. Atau letting terakhir. Iya. Karena letting pertama Abu Ya Mudawali dari cerita Abu. Letting pertama yang belajar sama Abu Ya Mudawali 12 orang. 12 orang. Angkatan 12 orang letting pertama. 12 orang. Angkatan Nek Abu Bakongan. Oh iya, benar betul. Adenan Tunggu Syekh Atan Bakongan. Adenan Mahmud Bakongan. Itu 12 orang letting. Iya. Kemudian letting kedua, tapi siapa kawan-kawannya nggak disebutkan oleh Abu? Enggak disebutkan. Letting yang kedua itu 25 orang. Seangkatan Abun Aziz Samalangang, Benar. Abun Tano Merah, Betul. Abun Kumala. Benar. 25 orang. Kemudian letting yang terakhir yang sempat belajar langsung sama Abu Ya itu letting 40 orang. Iya, salah seorangnya. Abu Matangke, Abu Tumin Nablade, Iya. Abu Daud Samsami Banace, Iya. dan ada beberapa lagi. Benar. Jadi Abu Matangke itu belajar di Labuan Haji, sama Abu Ya Mudawali itu di jam belajar duha. Oh, jam 8. Jam 8 sampai jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10. Itu belajar langsung sama Abu Ya. Kitabnya apa kira-kira? Kitabnya kalau kepastian kitabnya saya kurang tahu kalau sama Abu Ya. Iya. Kalau sama dengan Abu Kumala, Abu lebih mendalami ilmu tafsir sama Abu Kumala. Oke. Sama Abu Kumala ilmu tafsir. Kalau sama Abu Ya mungkin kita fikah. Dan dari cerita Abu Ya itu waktu ngajar lebih banyak santrinya yang baca kitab ketimbang Abu Ya. Oh begitu. Tadi laki-laki ibu disuruh baca kitab sama ya, tunggu ini. Nanti Abu Ya cuma meluruskan apa-apa yang perlu diluruskan. Benar. Di belajar sama Abu Ya. Baca matanya, kemudian baca matanya, kemudian diluruskan surahnya oleh Abu Ya. Dan waktu belajar sama Abu Ya, Abu Matangke sempat menjadi juru tulisnya Abu Ya, karena kebetulan Abu Matangke tulisannya agak rapi lah sedikit. Abu Matangke udah bisa menulis. Dan memang tulisannya rapi ya. Oh, catatan-catatannya juga ada semua. Ada catatan dari dan Abu juga sepertinya suka menulis. Itu skill itu mahal buat orang zaman. Kita bicara pada masa itu. Iya. Itu skill itu mahal sekali itu. Jadi dari surat yang kita ceritakan tadi, surat curhat tekad beliau, baru lewat 1 tahun. Telah lewat 1 tahun aku tinggalkan kampung.
Berarti tahun 52 Abu ke Labuan Haji. Berarti surat itu kisaran tahun 53. Iya, Jadi betul. di surat itu Abu menulis surat dalam bahasa Arab dan Iya. bahasa kitab. Oh, Bahasa Arab dan bahasa Arab kita. Bahasa Arab kitab. Bukan bahasa Latin, bahasa Indonesia. Iya, bukan bahasa Aceh, bukan bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Arab kita. Iya, bahasa Arab kita. Betul. Kemudian Abu tahun 58 tanggal 14 bulan 7 Ya. tahun tanggal 17 bulan 4 tanggal 17 bulan 4 tahun 58 Abu sempat pulang karena orang tua Abu sakit. Suprama itu Sakit sehingga pulang. Kemudian Abu kembali lagi ke Darussalam Labuan Haji tanggal 19 bulan 9. Jadi dari bulan 4 ke bulan 9, 5 bulan di 5 bulan. kampung. Kemudian kembali lagi di bulan 9-nya ke pesantren Labuan Haji. Iya. Oh begitu. Baik begitu, berarti kurang lebih background sejarah pendidikan Abu waktu di Darussalam gitu, dan juga background daripada family Abu, ahlul bait Abu, dan saudara-saudara Abu yang lain. Baik, kalau begitu sekarang kita mau tahu nih tantangan Abu ketika selesai Darussalam, balik lagi ke Nursalam di sini, baik ke Makan Kudi. Apa aja kira-kira tantangannya yang luar biasa hari itu, kurang lebih? Jadi setelah balik Abu tahun 58 itu 58. tahun 55. Tahun 55. Nah, Oke, berarti baik. dari 52 pulang sekali tahun 55 karena Abu Teguh Subrama sakit, pulang di tahun 59. Iya. 55 kan balik lagi di bulan 9. Kita tahun 58 bulan 12 tahun di 58 Tunku Subrama ini meninggal di hari Jumat. Hari Jumat. Bulan 12 tahun 58 Tunku Subrama ini orang tua Abu Matake meninggal. Kemudian Abu Matake ini pamit minta izin pulang sama Abuya. Kebetulan waktu minta izin itu Abu Matake ditemani oleh Abu Tumin berdua. Oh begitu. Berdua jumpain sama Abuya, minta izin pulang dalam rangka meninggalnya orang tua. Oh gitu ya. Waktu Abu Matake dan Abu Tumin ini jumpain Abuya, Abuya itu ini dari cerita Abu Tumin. Abuya ini lagi makan. Baik. Karena Abuya di saat Abuya sedang makan itu Abuya selalu ada pembicaraan. Iya betul. Sesuai dengan wadifah dari Iya. Abu Kemala. Betul. Tadi Abuya sedang makan, datanglah Abu Matake sama Abuya, kata Abu Matake, orang tua saya, ayah saya meninggal. Jadi saya minta izin pamit untuk pulang sebentar. Itu Abuya lagi makan. Pas sepiring. Habis Abuya makan sepiring, Abuya cuci tangan. Ya kobokan. Kemudian nasi yang di piring itu, yang sisa setengah lagi, disodorkan kedua orang ini.
Abu Tumi dan Abu Tangke. Dan Abu Iya. Abu Tangke. Betul. Makan dulu kalian. Iya, Pak Sek. Oleh Abu Mutangke dan Abu Tumin makanlah nasi sisa dari Abuya. Abuya cuma merhatiin orang ini berdua. Setelah makan, dihabiskan sisa makanan itu oleh Abu Mutangke dan Abu Tumin. Abuya perhatiin air kobokan orang ini bukan dipakai untuk cuci tangan, tapi air kobokan bekas Abuya diminum oleh Abu Tumin dan oleh Abu Mutangke. Oh ya Allah ya Rabbi, Masya Allah ya. Betul. Kemudian setelah makan itu, terakhir Abuya bilang, ini tubuh Hanafi, balik lagi, belajar lagi setahun lagi di sini, belajar setahun lagi di sini. Kemudian Abu Mutangke, rencana saya bukan setahun lagi ya Bu ya, rencana saya mau 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Iya.